Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Icon Learning ya, atau bisa dibaca Icon Learning. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pokoknya tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dan belajar dengan media apapun. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal PTS, penilaian tengah semester ganjil, semester 1 ya. Matematika SMP kelas 7. Namun sebelum kita lanjut membahas latihan soal penilaian tengah semester PTS semester 1 ini, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel Icon Learning, subscribe sekarang juga. 5, 4, 3, 2, 1, subscribe. Oke, subscribe dulu ya. Bagi kalian yang sudah subscribe channel Icon Learning, semoga diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, melimpah, dan memiliki masa depan yang cerah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke deh, kita lanjut ya. Kita membahas latihan soal PTS ganjil semester 1. Oke, ini ada soal yang pertama nih. Dari ramalan cuaca kota-kota besar di dunia, tercatat suhu tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut. Ada kota Moskow, terendahnya -4 derajat, tertingginya 11 derajat, Meksiko, dan lain sebagainya ya. Oke, yang ditanya perubahan suhu terbesar. Ingat, kalau perubahan suhu terbesar, kalau perubahan suhu ini berarti adalah selisihnya. Nah, selisih itu berarti adalah yang besar ya, yang besar kurangin yang kecil, atau kita tulis saja di sini karena berbicara tentang suhu berarti suhu yang tinggi ya, suhu yang terbesar dikurangin suhu terkecil. Nah, suhu terbesarnya dan suhu terkecilnya ini berarti di kota tersebut. Misalkan Meksiko. Meksiko itu kan tertingginya 35, terendahnya 18. Ya, berarti kalau perubahan suhu ya kita yang terbesar dikurangin yang terkecil. Gitu ya. Oke. Nah, misalkan ini ada yang Moskow dulu nih, Moskow. Nah, kalau yang Moskow ini gimana? Nah, Moskow ini berarti kan kita kurangin saja selisihnya, perubahannya suhu yang terbesar dikurangin yang terkecil berarti 11. Yang besar kan yang 11 kan? 11 dikurangi -4. Ini hasilnya berapa? Ini negatif kali negatif ya, menjadi positif, menjadi 11 ditambah 4. Berarti perubahan suhunya itu adalah 15 derajat ya, Celcius. Kita lanjut. Ini ada Meksiko. Meksiko ini berarti yang tertingginya 35, yang terendahnya 18. Kita kurangkan saja, 35 kurang 18, ini hasilnya berapa? 17 derajat Celcius. Kalau yang ini Paris, terendahnya -2, tertingginya 18. Kalau perubahannya berarti yang terbesar yang 18 dikurangi dengan yang -2. 18 dikurangi -2 berarti ini min ketemu min plus ya. 18 tambah 2 hasilnya adalah 20 derajat Celcius. Tokyo, terendahnya -1, tertingginya 26. Berarti perubahannya berapa? Ini 26 dikurangi yang kecil -1 ya. Kita berikan kurung agar tidak salah. Berarti hasilnya 26, ini min kali min jadi plus. 26 plus 1 hasilnya 27 derajat Celcius. Jadi kalau yang ditanya perubahan suhu terbesar, berarti kita lihat yang paling besar 15, 17, 20 atau 27. Yang terbesar adalah yang 27. Jadi jawabannya adalah yang Tokyo. Jawabannya adalah yang Tokyo ya. Terjadi di kota Tokyo. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, suhu udara di puncak Gunung Jayawijaya itu -4 derajat. Wow, -4 derajat itu sangat dingin sekali ya. Oke. Jika suhu di kaki gunung itu berarti di bawahnya ya, di bawah bukan di puncaknya, itu 21 derajat. Berapa perbedaan suhu? Lagi-lagi ini beda suhunya. Beda itu berarti kita cari juga adalah yang terbesar atau yang tertinggi. Yang tertinggi atau terbesar ya, yang terbesar dikurangin yang terkecil. Nah, ini kan kalau kita lihat yang terbesarnya berapa di sini? Yang 21 itu yang -4, lebih besar 21 derajat ya. Berarti 21 derajat dikurangin -4. Hati-hati, ini kalau dikurangi dengan -4 kita berikan kurung seperti ini. Dikurangi dengan yang ini. Kan gitu ya, 21 dikurangi -4. 21 dikurang -4. Nah, ini jadi 21, ini min ketemu min jadi plus ya, negatif kali negatif. Jadi 21 tambah 4 ini adalah 25 derajat. Oke, satuannya di sini kan Celcius ya. Jadi jawabannya 25 derajat Celcius. Ini adalah beda suhunya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Sebuah kapal selam berada pada 40 meter di atas permukaan laut. Oke, jadi
apabila kalian tahu, ini ada namanya garis bilangan. Cuman garis bilangan ini bentuknya ke atas ya. Yang di tengah-tengah ini adalah 0. Kalau ke atas itu berarti bilangannya positif. 1, 2 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini untuk kalau 0 ini kita anggapnya ini adalah sebagai permukaan laut. Jadi seperti itu ya. Ini 0 ini adalah permukaan air laut. Oke, ini 0 ini adalah permukaan air laut. Ini permukaan. Jadi kita anggapnya sebagai itu, permukaan air laut. Oke. Jadi lebih mudahnya seperti ini. Kalau misalkan di atas permukaan air laut berarti berada di ketinggian 40 meter. Positif gitu ya. Kemudian oke, kita tulis saja ini ilustrasinya saja ya. Ilustrasinya ini ada kapal selam berada pada 40 meter di atas permukaan laut. Ini 40 meter. 40 meter. Kapal tersebut menyelam hingga kedalaman 180 meter. Nah, kedalaman ini berarti di bawah air laut, di bawah permukaan. Di bawah permukaan kalau menyelam sampai ke bawah. Hingga pada kedalaman. Berarti ini di sini ya. Ini min 180 meter. Ini jadi kita anggap ini sebagai negatif. Kenapa? Karena ini permukaan air laut ini sebagai permukaan netralnya, permukaan nolnya gitu ya. Nah, pertanyaannya, berapakah beda posisi kapal? Jadi mula-mula dia ini kapal selam nih, gambar kapal selam ceritanya seperti ini nih. Nah, ini kapal selam. Nah, kapal selam ya. Ini menyelam, cek ke bawah sampai bawah sini. Nah, ini menyelam nih. Nah, dia beda posisinya berapa? Dari awal ke terakhir. Sama seperti soal yang sebelumnya nomor 2. Perbedaan suhu ini juga sama. Sebenarnya sih perbedaan posisi ini juga sama. Oke, perbedaan posisi. Nah, ini langsung saja ya. Langsung saja apa? Langsung saja kita kurangkan yang besar ya, atau yang tertinggi sama aja ya. Yang besar, yang terbesar dikurangin yang terkecil. Nah, yang terbesar yang mana? Yang 40 meter dong tentunya di atas karena dia positif. 40 dan negatif 180 lebih besar mana? Lebih besar yang 40. Ya, karena dia yang positif, ini negatif di bawah gitu ya. Yang terbesarnya 40 meter dikurangi yang terkecilnya itu min 180 meter. Atau ini meternya kita abaikan dulu saja nggak apa-apa ya. 40 dikurang 180. Ini min ketemu min jadi plus. Jadi 40 plus 180. 40 plus 180 is to be 220. Jadi the answer is 220 meter. Ini adalah perbedaan posisinya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Dalam suatu penilaian, skor yang diperoleh dapat bernilai negatif. Nah, ini si Arif ini memperoleh skornya min 16. Rizka memperoleh skornya min 12. Bemo, kok Bemo ya? Ya, Bemo ya. Bimo kali maksudnya. Memperoleh skor min 22 dan Restu memperoleh skor min 15 derajat. Siapa yang memperoleh skor tertinggi? Ingat, ini skornya negatif. Dalam bilangan negatif, semakin kecil bila angkanya ya. Tapi itu masih ada tanda negatifnya, berarti semakin besar. Jadi kalau ada garis bilangan, kita tulis seperti ini. Ini 0, garis bilangan. Semakin ke kanan, ya setelah angka 0, ini kan positif angkanya 1, 2, dan seterusnya. Semakin ke kiri, angkanya dia semakin besar. Tapi yang negatif, min 2. Tapi angkanya semakin kecil. Tuh, min 3 dan min 1 lebih besar mana? Lebih besar min 3, gitu. Ya, lebih besar min 3. Lebih besar min 1. Min 3-nya maksudnya angkanya gitu ya. Angkanya itu lebih gede daripada angka 1. Tapi karena ada negatifnya dia menjadi lebih kecil min 3-nya. Seperti itu. Jadi min 3 ini semakin ke kiri. Ini semakin ke kiri ada min 4. Ya kan ada min 100. Dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang ditanya di soal nomor 4 ini. Mana yang memperoleh skor tertinggi? Kita tulis dulu. Di sini ada min 16. Ada min 12. Ada min 22. Ada min 15. Min 16 ini adalah yang Arif, ya kan? Arif dapat skor min 16. Min 12 ini si Rizka. Yang min 22 itu Bemo. Oke, yang min 15 ini adalah Restu. Nah, yang paling besar itu jangan lihat yang angkanya, tapi kalau ini semuanya negatif, ya cari yang angka yang terkecil. Nah, berarti min 12 gitu. Jadi yang paling besar itu si Rizka justru. Ya.
Nah, gimana kalau ada satu orang lagi? Misalkan nih soalnya ada tambahin lagi. Misalkan ya ada si Andi. Andi dapat skor misalkan 3. Nah, kalau 3 kan positif. Bilangan yang positif udah pasti lebih besar dari yang negatif berapapun. Ya kan? Seandainya ada tambah lagi Andi, berarti Andi yang terbesar gitu seandainya gitu ya. Tapi ini kan soalnya hanya min 16, min 12, min 22, min 15. Jadi jawabannya adalah yang min 12. Ini yang skor tertingginya. Gitu ya. Ini skor tertinggi. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, di sini ada nomor 5, min 34 tambah min 50 tambah 34 plus 64. Oke, kita kerjakan saja. Ini plus kali min, kita ketemukan ya menjadi berapa? Menjadi negatif. Negatif 50, ini plus 34 plus 64. Oke. Sebenarnya ini negatif 34 dikurang 50 tambah 34 tambah 64. Ini negatif 34 sama plus 34 0 loh. Oke, tapi mungkin kalian agak bingung ya. Tapi kita kerjakan saja tidak apa-apa ya. Min 34 dikurang 50. Min 34 dikurang 50 itu seperti ini. Kalian punya hutang 34 juta, menghutang lagi 50 juta. Kalian hutangnya nambah dong. Ya kan? Jadi utangnya 34, berikutnya ngutang lagi 50, berarti jadi ngutangnya 84. Ditambah 34, ditambah 64. Oke, cara mudahnya seperti ini. Apabila ada min 5 tambah 7, tandanya berbeda. Apabila tandanya berbeda, pasti selisihnya. Kita lihat angka yang terbesar, angka 7. Angka 7 itu tandanya positif, berarti hasilnya pasti positif. Jadi hasilnya ini tergantung angka terbesarnya. 7 sama 5 lebih besar malah 7. Tandanya depannya positif. Pasti hasilnya positif seperti itu. Nah, karena di sini tandanya min plus, berarti ini selisihnya gitu. Kalau berbeda selisih antara 7 dan 5 gitu. Tandanya tadi kan plus kan gitu. 7 kurang 5 berapa? 2. Jadi pasti min 5 tambah 7 2. Bagaimana kalau misalnya seperti ini? Min 7 ditambah 5. Ini juga kan tandanya berbeda. Pasti hasilnya apa? Lihat angka yang besar. Angka yang besar angka 7. Ini yang besar. Pasti hasilnya minus. Minus. Seperti itu. Nah, karena ini tandanya min plus, berarti kan selisih 7 min 5. 2 ya. Jadi min 2. Seperti itu. Nah, ini min 84 tambah 34. Ini kan tandanya berbeda. Min sama plus. Berarti, oke, hasilnya apa dulu? Lihat angka yang besar. 84 sama 34 lebih besar mana? Lebih besar 84 ya. Tandanya negatif gitu. Jadi kita lihat tanda yang angka yang besar. Min 84 ditambah 34, angka yang lebih besar kan yang 84. Tandanya negatif, berarti pasti hasilnya negatif. Nah, ini tinggal selisihnya aja, 84 kurang 34 gitu. Ditambah 64. Oke, 84 kurang 34 berapa? 50 ya. Jadi min 50 tambah 64. Nah, ini tandanya lagi-lagi berbeda, min plus. Nah, kalau min plus berarti selisihnya. Nah, hasilnya tandanya apa? Mengikuti angka yang besar. 50 sama 64 lebih besar mana angkanya? 64. Tandanya positif, berarti pasti hasilnya positif. Nah, tapi selisih ya. Selisih itu berarti ya yang 64 kurangin 50, yang besar kurangin yang kecil selalu. 4 kurangin kecil. Hasilnya 14. Positifnya tidak perlu ditulis gitu ya. Jadi jawabannya 14. Seperti itu. Ya, kalau masih ada yang bingung silahkan diulang lagi videonya. Oke, lanjut. Bentuk sederhana dari 2 pangkat 3 dipangkatkan 5 dibagi 2 pangkat 5 dipangkatkan 2. Oke, kalau ada kalian menemukan soal bentuknya pangkat terus dipangkatkan lagi, contoh ada A pangkat M dipangkatkan dengan N, pangkatnya ini dikalikan. Oke, jadi A pangkat MN. Seperti itu. Dikalikan, contoh 2 pangkat 7 dipangkatkan 3. Berarti ini pangkatnya jadi berapa? 7 sama 3 dikalikan 2 pangkat 21. Nah, satu lagi, kita menggunakan sifat yang satu lagi. Kalau ada pembagian sama-sama pangkat, A pangkat M, ini A pangkat N, ini pangkatnya dikurangkan saja. M dikurang N. Seperti itu, contoh 2 pangkat 7 dibagi misalkan 2 pangkat 3. Ini kan pembagian sama aja seperti pecahan ini ya. A pangkat M dibagi A pangkat N. Berarti pangkatnya dikurangkan saja, 7 dikurang 3. Ingat ini pembagian, oke ya. Kalau perkalian dijumlah.
Oke, kalau ini pembagian ya. Kalau pembagian berarti dikurangi. 7 kurang 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 times 2 times 2 times 2 is 16. Oke, ini contoh ya, contoh. Nah, di soal ini ada 2 pangkat 3 dipangkatkan 5. Ini hasilnya jadi berapa nih? Ini hasilnya jadi 2 pangkat 15. Oke, dibagi. Nah, yang ini kita pangkatkan lagi, ini hasilnya jadi 2 pangkat berapa? 5 kali 2. Sama kayak gini tadi ya. Ya kan? Jadi 5 kali 2 berapa? 10. Ingat ini pembagian. Kalau pembagian sama seperti sifat yang ini, dikurang pangkatnya. Ya, 2 sekian, 2 pangkat sekian dibagi 2 pangkat sekian berarti 2 pangkat 15 dikurangi 10. Jadi 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hitung saja ya. Ini 4, ini 4, ini 2. 4 kali 4 kali 2. Berapa? 16 kali 2, 32. Bisa ya? Kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 bisa ya? Oke, seperti itu. Jawabannya 32. Lanjut nomor 7. Ini juga masih sama caranya, 13 kali 4. Ini kerjakan yang mana? Yang utamakan yang perkalian. Ingat, perkalian pembagian ini setara. Terus lalu kerjakan, ini urutan pertama ya. Oke, urutan pertama sebenarnya pangkat. Oke, sebentar. Ini kita tulis dulu. Ini penjumlahan pengurangan, ini juga setara. Kalau misalkan ada soal seperti ini, kita kerjakan yang mana dulu? Yang perkalian dulu. Jadi kita kerjakan yang ini. Ya, nanti hasilnya baru dikurungkan. Yang dikurung itu berapa? Berarti ini 13 kali 4, 52. Ya, harus bisa ya. 13 dikali 4 dikali 3 kali 4, 12 nyimpan 1, 1 kali 4, 4 tambah 1, 52 ya. Oke, dikurang 14 dibagi 23 kurang 4 itu adalah 19. Ini hasilnya berapa? 50. Nah, ini yang kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 52 kurang 14 itu adalah 38 ya. Oke, 38 dibagi 19. Hasilnya berapa? 38 dibagi 19. Hasilnya 2. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Urutan pecahan-pecahan ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, cara mengerjakannya ini adalah kita ubah. Untuk menjadi ini diubah ke desimal. Oke. Jadi kita ubah ke desimal semuanya ya. Nah, bagaimana cara mengubah ke desimal? Cara mudahnya seperti ini. Contoh 4/5. Kita rubah, berarti kita 4 dibagi 5. Ini kan 4 dibagi 5 tidak bisa. Itu kita pakai 0, dulu. Jadi ini 40. Oke ya. 40. 40 bagi 5 deh 8. 8 kali 5 40. Oh, hasilnya 0. Oh, berarti ini 4/5 itu adalah 0,8. Oke, kita urutkan dulu ya. Lalu ada 6/8. Ini juga kita buat 6 dibagi 8. Ini tidak bisa dibagi 0, ya 60. 8 kali berapa yang mendekati 60? 60 dibagi 8 berapa? 7 ya. 7 kali 8 56 dikurangi 4. Ingat, kalau sudah ada koma di sini ini automatically nambah 0. 40 bagi 8 5. Berarti 6/8 itu adalah 0,75. Kita simpan dulu. Terus ada 4/6. 4/6 ini juga kita rubah. 4 dibagi 6 0, ya. Ini otomatis nambah 0. 40 bagi 6 berapa? 6 ya. 36 kurangin. Oh, ini 4. Ya, 40 kurangi 36 itu 4 ya. Nah, otomatis nambah 0 1. 40 dibagi 6. Oh, 6 lagi. Sepertinya ini 6 terus nih ya. Oke, 6 kali 6 36. Ini 40 lagi dan seterusnya ya. Ini 40 dibagi 6 lagi. Jadi 0,66666. Jadi ini kita bulatkan saja jadi 0,6666666 dan seterusnya. Ya, 0,66. Oke. Satu lagi, 7/10. 7/10. Sebenarnya 7/10 ini langsung saja 0,7 ya. Cara cepatnya, tapi ya oke, kita tulis saja. Misalkan 7 dibagi 10. Ini tidak bisa, berarti 0,70. 70 bagi 10 tuh 7 kali 10 70, hasilnya 0. Berarti ini hasilnya 0,7. Nah, kita urutkan. 0,8, 0,75, 0,66, 0,7. Mana yang paling besar? Ingat ya, 0,8 ini
karena oke, di sini kan ada yang 2 digit, ini kan 1 digit. 1 digit setelah koma. Beda ya. Oke, ini kan 1 digit, ini 2 digit. 0,8 dan 0,75 lebih besar mana? Lebih besar yang 0,8. Karena apa? Ini sebenarnya kalau yang 1 digit ini belakangnya kan tidak ada. Sebenarnya ada 0,80. 80. Ini yang ini juga, ini aslinya 0,70. Nah, ini sudah nih. Kita tinggal urutkan saja. Ada 80, ada 75, ada 66, ada 70. Mana yang paling besar? Yang besar itu adalah 0,80. Berarti 0,80. Lalu apa lagi? 0,75. Terus ada lagi 0,70. Yang paling kecil 0,66. Nah, kita tinggal tulis pecahannya. 0,80 ini tadi berapa pecahannya? 4/5 ya. 4/5. Lalu 0,75 tadi 6/8. 0,70 yang ini 7/10. Oke, satunya lagi yang 0,66 itu adalah 4/6. Oke. Seperti itu ya. Oke, ini kita lanjut ke nomor 9. Jadi jawabannya ini ya tadi ya. Oke, ini setelah diurutkan. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Urutan pecahan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Oke, kita urutkan. Caranya masih sama seperti tadi. Ini kita ubah jadi desimal. 1/8. Desimalnya berapa? 1 dibagi 8. 0, ya. Berarti 10 bagi 8. 1. 8 kurangi 10 kurangi 8. 2 ya. Oke, ingat kalau sudah ada koma di sini berarti otomatis nambah 01. 20 bagi 8. 2. 16. Kita kurangi. Berarti berapa nih? Sebenarnya sampai sini cukup ya, atau misalkan mau 3 desimal juga boleh. Misalkan sini 4, otomatis nambah 0, 40 bagi 8 5. Oke, berarti ini 40 0 ya. Oke, tapi kita sampai 2 saja cukup. Oke, sampai sini saja cukup ya. Oke, ini 16. Oke, 4. Oke. Ini berarti 0,12. Lalu untuk yang 4/6, 4/6 kita coba bagi 4 dibagi 6. 0,40. Ini 6, 36 kurangin 40 lagi, otomatis nambah 0 ya. Dibagi 6. Oh, 0,66. 0,66. Satu lagi 2/5. 2/5. Oke, 2 dibagi 5. Ya, 2 dibagi 5 0, ini 20. Ini 4, 20 ya. 0. Oke, seperti itu ya. Ini 0,4. Oke, karena di sini semuanya 2 digit, 2 digit. Ini kan cuma 1 digit. Nah, kita samakan. Nah, biar 2 digit sampai 0. Nah, tinggal kita urutkan. Kita urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Yang paling kecil ini kan ada 12, ada 40 dan 66 ya. Nah, kita urutkan yang kecil dari 0,12 terlebih dahulu. 0,40 sama 0,666. Nah, yang paling kecil ini. Nah, tadi kita balikan lagi. 0,12 itu yang 1/8. 1/8. 0,40 itu yang 2/5. Yang 0,66 itu adalah yang 4/6. Seperti itu ya. Oke, ini berarti pecahannya setelah diurutkan. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Hasil pembagian 2,1 dibagi 0,14. Oke, cara mengerjakannya seperti apa untuk yang soal bentuk seperti ini? Oke, mudah ya. Jadi kalau soal yang bentuknya seperti ini, kita ubah pecahan jadi ubah desimal menjadi pecahan. Oke, caranya seperti ini. Kalau ada 2,1. Jadi 2,1 ini kalau kita rubah menjadi pecahan itu menjadi 21 per. Nah, ini ada berapa koma? Ada berapa angka setelah desimal? Setelah desimal ada berapa? Ada cuma 1 digit kan? Kalau 1 digit berarti kita nulisnya 1 0. Nolnya sekali. Bagaimana kalau 2 digit? Misalkan 2,12. Ini kalau kita jadi pecahan, berarti kita tulis semua angkanya. Semuanya angkanya kita tulis 212. Dibagi berapa? Karena di sini ada 2 digit, berarti kita nulisnya 00. 100 maksudnya. Jadi kalau jadi pecahan 212,100 gitu. Kalau 3 digit gimana? Misalkan 1,234. Berarti kalau jadi pecahan tulis semua angkanya 1 2 3 4 dibagi, atau ini jadi 1000 ya. Dibagi berapa? Kan ini kan 3 digit. Kalau 3 digit itu yang 1000. Berarti gitu.
Kalau 4 digit misalkan 2,3456 berarti ya 23456 atau 23.456 dibagi berapa? Ini kan ada 4 digit. Berarti 1 2 3 4 10.000. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau yang ini berapa? 0,14. Ini kita jadiin pecahan, berarti tulis semua angkanya. 0,14. Nolnya karena di depan diabaikan. Jadi 14 per berapa? 14 per ini 2 digit. Ya, 2 digit ini berarti 100. Oke, ini pembagian. Ingat, kalau pembagian itu jadi perkalian, tapi yang kanan dibalik posisinya 100 per 14. Nah, ini 21 per 10. Ini bisa kita coret. Nolnya coret. Ya. Terus ini 21 sama 14. Kira-kira 21 sama 14 ini sama-sama bisa dibagi nggak? Sama-sama bisa dibagi berapa angkanya? Bisa dibagi 7. Dibagi 7 adalah 3, dibagi 7. Oke. Oke, warna lain ya. Dibagi 7 adalah 3, dibagi 7 2. Ada yang bisa dibagi lagi? Ada. Ini 10 sekarang. Oke, kita tulis saja dulu ya biar tidak bingung. Ini 3, yang atas tinggal 10 dibagi yang bawah kan 1, ini kali 2 berarti 2. Kita coret lagi. 10 sama 2 ini jadi 5. Berarti 3 kali 5. Berapa 3 kali 5? 15. Oke. Sampai sini dulu ya, sampai nomor 10 ya. Kita latihan sampai 40 nomor, cuman ini kita sampai 10 nomor 10 dulu. Untuk nomor berikutnya kalian saksikan saja, kalian tunggu di channel Ichan Learning untuk penguploadan berikutnya. Tetap saksikan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya.